Pengusaha sektor otomotif nasional harus menerima kenyataan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak pembebasan pajak mobil baru. Rencananya, usulan tersebut berlaku pada September sampai Desember tahun 2020. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, GAIKINDO, memastikan tidak mempersoalkan keputusan Sri Mulyani yang menolak usulan pembebasan pajak alias 0% untuk mobil baru. Ketua IGAIKINDO, Jongki Sugiarto menilai penolakan usulan tersebut akan berdampak pada kinerja penjualan kendaraan bermotor. Dalam penjualan mobil domestik selama pandemi anjlok hingga 50%. Dengan kondisi tersebut, GAIKINDO mengusulkan pembebasan tarif pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah, bea balik nama, dan pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari usulan tersebut agar harga jual mobil terjangkau oleh masyarakat. Usulan pembebasan pajak 0% juga hanya pada jenis-jenis tertentu dan yang diproduksi di dalam negeri atau buatan lokal. Karena kalau penjualan mobil baru tersebut bisa meningkat, maka penerimaan pemerintah pusat dan daerah juga bisa meningkat, karena volumenya meningkat. Pengamat otomotif mengatakan harga mobil bisa turun sekitar 40% jika usulan pajak mobil baru 0% disetujui Sri Mulyani. Dia mengatakan, usulan pembebasan pajak mobil 0% ini juga sebagai upaya menggairahkan kembali pasar otomotif yang belakangan lesu akibat COVID-19. Sejak munculnya wacana pajak 0% untuk mobil baru, penjual mobil bekas was-was bakal gulung tikar. Kini terasa lega, sebab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak akan memberikan pembebasan pajak bagi pembelian mobil baru. Subsidi yang tidak mungkin akhirnya sudah diketok palu oleh Menteri Keuangan kita yang bijaksana. Sejak munculnya wacana pajak mobil persen, banyak konsumen menahan untuk membeli mobil. Alhasil penjualan tertahan, menanti kepastian kebijakan tersebut. Andai kebijakan itu direalisasi membuat harga mobil baru jadi lebih murah, di sisi lain masyarakat lebih melirik mobil baru sebab harga tak terpaut jauh dengan mobil bekas. Pedagang mobil bekas kini terasa lebih lega, ia berharap dengan keputusan ini akan membuat penjualan bisa normal sedia kala. Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk saat ini tidak ada rencana maupun pembahasan terkait pembebasan pajak mobil baru sebesar 0%. Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0% seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Menurut pengamat otomotif, relaksasi pajak itu bakal mengganggu pasar mobil bekas jika harga mobil baru menurun di atas 10% dari harga jual saat ini. Jika hanya turun 10% belum akan mengganggu harga mobil bekas yang kini pun sudah turun harganya dibandingkan dengan harga pada bulan yang sama tahun 2019 lalu. Jika harga mobil baru dapat terpotong sekitar 10-25%, maka ia berpotensi untuk semakin mengganggu pasar mobil bekas. Dampak lanjutannya, maka harga jual mobil bekas yang sudah turun akan semakin anjlok lagi.